Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah baik saudara, Ebenezer, sampai hari ini semua bisa kita lewati bersama Tuhan. Bentar kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami, untuk kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, mengapa begitu banyaknya manusia seringkali tidak berdaya, seringkali gagal dalam mengendalikan emosinya, dalam merespon berbagai situasi maupun rangsangan yang melintas di pikiran dan perasaannya. Apalagi di saat dirinya itu menerima sebuah hinaan, fitnahan, perlakuan tidak adil. Biasanya begitu reaktif, saudara, langsung meledakkan amarahnya. Sehingga merubah sifat dan perilaku yang tadinya tenang menjadi begitu kasar dan bengis. Terkadang disertai bicara dengan nada suara yang meninggi. Mengapa kita begitu mudah untuk marah? Inilah tema renungan pagi pada hari ini, mengelola emosi. Kita akan bahas khusus emosi yang negatif, yaitu tentang marah, saudaraku. Saudaraku, apakah orang Kristen boleh marah? Seberapa jauh kemarahan orang Kristen bisa ditoleransi? Dan apa kata Alkitab mengenai hal ini? Inilah bacaan firman Allah hari ini. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 dan 27. Mari kita sama-sama membacanya, saudaraku. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perhatikan saudara, ada 3 kata janganlah. Saudaraku, hati-hatilah terhadap kemarahan dan amarah ini. Ini bukan sesuatu yang mudah dikendalikan. Ayat-ayat tadi sepertinya memberikan kelonggaran kepada kita untuk marah. Namun kita bisa memilih cara mengekspresikan yang benar. Dan ingat saudara, ini bukanlah perintah. Karena ayat tadi katakan kita dilarang untuk jangan berbuat dosa. Dan seringkali kita sangat sulit untuk tidak melanggar batasan ini. Artinya hampir sama dengan kita tidak boleh marah terhadap apa-apa, kecuali kita marah terhadap dosa. Atau kita boleh marah di saat menghadapi hal-hal yang membuat Allah juga marah akan hal itu. Benar, Alkitab pun menulis bahwa Yesus pun pernah marah. Tapi kemarahan Allah itu kudus. Kemarahan Allah itu adil. Itu kemarahan ilahi. Tidak sama dengan kemarahan manusia yang berdosa seperti kita. Allah marah kepada miliknya sendiri untuk tujuan yang positif agar terjadi pertobatan dan pemurnian di dalam kehidupan umat. Saudaraku, jika kita sedang tersulut amarah, jiwa menjadi gelisah, hati-hati saudara.
Jangan biarkan kebencian, dendam, dan kepahitan menguasai hati kita sebelum malam tiba. Tenangkan jiwa kita, usahakan berdamai dengan orang yang berbuat salah terhadap kita. Biarlah semuanya menjadi baik-baik kembali sebelum matahari terbenam. Demikianlah firman Tuhan. Bersikaplah seperti orang bijak, saudara. Pengkhotbah 7 ayat 9 katakan. Bersikaplah seperti orang bijak yang terus menekan dan buanglah perasaan amarah ini. Jangan seperti orang bodoh yang tetap menyimpan amarahnya dalam dada. Dan janganlah beri kesempatan dan memberi celah kepada iblis untuk ambil alih dan menguasai hati dan perasaan emosi kita, saudara. Iblis akan terus mendakwa untuk kita meledakkan emosi kita dalam bentuk amarah dan kegeraman, sehingga kita menjadi berdosa. Saudaraku, dalam mengelola emosi ini kita dapat belajar dari Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada saudara yang tersakiti, saudara yang dihina, difitnah. Mungkin saat ini saudara ada yang sedang dirugikan, diperlakukan tidak adil. Ya, saat-saat seperti itu mungkin saudara akan berkata, Tuhan, aku tahu aku tidak boleh marah. Tetapi aku tidak sanggup, Tuhan. Aku ingin membalas. Aku emosi, Tuhan. Aku akan menulis hal-hal yang buruk tentang dia di media sosial. Ingin mendamprat dia, Tuhan. Tapi aku tahu itu tidak berkenan kepada. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Perhatikan dan ingat ini, saudara. Bagaimana di saat Tuhan Yesus dilukai, dihina oleh orang-orang Farisi, difitnah oleh imam-imam kepala, diperlakukan tidak adil oleh Pilatus. Bagaimana sakitnya hati Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menahan ini semua. Dan Yesus meledakkan segala rasa sakit dan luka hatinya itu di dalam. Yesus meledakkan segala rasa sakit dan luka hatinya di dalam ini, saudara. Lalu apa yang muncul keluar dari mulutnya? Apa, saudaraku? Bapa, ampunilah mereka. Luar biasa, saudara. Jadi mari saudaraku, jangan kita hidup dipimpin oleh perasaan. Karena perasaan juga bisa menipu. Dan bisa menimbulkan emosi yang negatif. Yang membawa kita kepada kemarahan dan kebencian yang akhirnya merusak hubungan kita dengan sesama. Tetapi baiklah hidup kita dipimpin oleh iman. Hening dalam doa. Dan hidup selaras dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah dapat memperbesar pengertian kita, saudara. Apa kata firman? Ampunilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan dan berkati musuh. Sabar menanggung beban. Dan tetaplah, saudara, memohon tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita memiliki karakter Kristus. Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat mengendalikan emosi negatif dan gejolak negatif di dalam jiwa kita. Saudara, selamat berjuang untuk mengelola emosi bersama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah Tuhan,
Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa mengelola dan mengendalikan emosi. Untuk kami tidak mudah marah. Untuk kami tidak berbuat dosa. Untuk kami selalu tetap mengampuni. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus teruslah menolong kami. Untuk kami mampu melakukan firman-Mu pada hari ini. Sebagai landasan di dalam gerak hidup kami. Di sepanjang hidup kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.